Kita telah menjelaskan sifat Allah yang berikutnya, yaitu al-mahabbah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat cinta, mencintai hamba-hambanya yang dikehendaki dan membenci hamba-hambanya yang dikehendaki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan perintah-perintahnya dengan mengkaitkan kecintaannya. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tentunya beriman dengan sifat ini dan mereka menyatakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semua berita ini dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak ada yang mengingkarinya dari ulama Ahlussunnah, kecuali orang-orang yang memang bukan ahli sunnah dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mereka menentang sifat ini dengan alasan klasik, yaitu kekhawatiran menyamakan dengan makhluk. Maka berarti mereka menolaknya karena menafsirkannya dengan sama dengan cintanya makhluk, kemudian ditolak. Berarti dua kesalahan pada mereka. Mereka mengatakan cinta itu kan kecenderungan hati kepada orang yang dicintainya dan kebutuhan kepada yang dicintainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada siapapun. Maka Allah tidak memiliki sifat cinta. Berarti mereka memiliki dua kesalahan. Kesalahan pertama menyamakan cinta Allah dengan cinta makhluk, dan kemudian setelah itu menolak sifat cinta. Pada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya sangat banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang saleh, kepada muttaqin, kepada muhsinin. Kalau mereka menafsirkan seperti itu, menyamakan cinta Allah dengan cinta makhluknya, maka kira-kira apa yang akan mereka katakan ketika mereka mendengarkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril alaihi salam inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan katakan pada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada fulan, fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril berkata di ahli sama kepada penduduk langit, mengumumkan tentang cinta Allah tadi kepada hambanya. Inna rabbakum azza wa jal yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah Rabb kalian mencintai hambanya fulan, maka cintailah dia. Diperintahkan seluruh penduduk langit untuk cinta kepada hamba tadi. Berarti para malaikat diperintahkan untuk cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa yuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintainya. Wa yudha' lahu al-qabul fil ard, dan kemudian dijadikan oleh Allah di muka bumi al-qabul, orang itu diterima. Wa idza abghadahu fa yaqul mithla dzalik, dan kalau Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang juga sama seperti itu. Allah katakan pada Jibril, sungguhnya aku benci fulanan, maka bencilah dia. Maka Jibril membencinya dan kemudian mengumumkan kepada penduduk langit, kepada para malaikat, sesungguhnya Allah membenci hambanya fulan, maka bencilah dia. Maka seluruh penduduk langit dari kalangan para malaikat membenci orang tadi, dan kemudian dijadikan di muka bumi kebencian kepada orang itu. Artinya seluruh manusia pun benci kepadanya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Hadisnya diriwayatkan oleh dua Syaikhan Bukhari dan Muslim, yang tidak dipertanyakan lagi kesahihannya karena sudah secara sepakat seluruh para ulama menyatakan bahwa hadisnya, hadis Bukhari dan Muslim adalah hadis yang sahih. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kalau mereka menentang sifat mahabbah, bagaimana menafsirkan ayat ini atau menafsirkan hadis ini? Dengan apa? Apakah dengan kalau Allah menghendaki untuk memberi kebaikan, maka Allah mengumumkan begitu? Maka tidak bisa ditafsirkan kecuali dengan cinta, bahwa Allah mencintai hambanya, Allah mencintai hambanya. Ikhwan fillah a'azakumullah, ayat tadi memerintahkan untuk kita berbuat ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Sesungguhnya ihsan maknanya adalah ihsan secara umum, berbuat baik secara umum.
Tetapi khususnya yang dimaksud di dalam ayat ini adalah an-nafaqah, berbuat baik dengan hartanya. Berarti ihsan di sini adalah berikanlah apa yang kalian miliki sebagai infak, sedekah, sebagai bantuan-bantuan. Tentunya karena dikaitkan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, maka makna ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin adalah berbuat ihsan kepada fuqara wal masakin, berbuat ihsan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang papa, orang-orang yang butuh bantuan. Al-ihsan biha, sedangkan al-ihsan maknanya badl wa adamul imsak, mengeluarkan dan tidak menahan hartanya. At-tawassut baina at-taqdir wa at-tabdzir, tengah-tengah antara bakhil dengan tabdzir. Jangan bakhil, jangan juga tabdzir. Itulah ihsan. Kalau dia dalam keadaan berlebih-lebihan sehingga apa yang tidak perlu juga dia beri, maka akhirnya tabdzir. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina ikhwana syaitan wa ikhwana syayatin. Jangan tabdzir. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, orang-orang yang mengeluarkan uang, mengeluarkan harta tanpa faedah, itu adalah ikhwana syayatin. Tetapi jangan juga bakhil, taktir. Maka antara keduanya itulah yang disebut ihsan. Wa huwa al-qawam alladhi amara Allah bihi di surat Al-Furqan. Itulah yang dikatakan qawam yang disebutkan dalam surat Al-Furqan. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kata Allah, orang-orang yang jika anfaqu, jika menginfakkan, lam yusrifu, tidak boros, tidak berlebih-lebihan tabdzir, wa lam yaqturu, dan juga tidak bakhil, wa kana baina dzalika qawama, dan di antara keduanya dia dalam keadaan qawam, tegak berdiri di tengahnya. Ini khonifina azakumullah yang disebut ihsan dalam ayat tadi. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Shaddad bin Aus bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيَحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah suka dengan sifat ihsan, kebaikan. Fi kulli syai', dalam segala hal. Ala kulli syai', di atas seluruh masalah. Tadi kan disebutkan khusus masalah infak. Tetapi ihsan itu sesungguhnya maknanya adalah am, semua kebaikan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah cinta dengan perbuatan ihsan dalam segala hal. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka membunuhlah dengan baik. Jadi membunuh orang yang memang layak untuk dibunuh. Sehingga dalam berperang dikatakan oleh Allah, wadribu lahum fawqal a'naq, pukullah leher-leher mereka, penggalah leher-leher mereka. Wadribu minhum kulla banan, dan pukullah tangan-tangan mereka. Pukul tangan-tangan mereka supaya tidak memegang senjata lagi, dan pukul leher mereka karena itu yang paling cepat mati. Kenapa tidak disuruh untuk mencacati? Bahkan dilarang oleh Rasulullah SAW. Dilarang untuk mencacati musuh. Ya, ini memotong kupingnya, nyongkel matanya, mencabut ini semua tidak diperintahkan. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, ini berangkatlah kata Nabi karena Allah, untuk Allah, fi sabilillah, wala tumatsilu, dan jangan kalian mencacati musuh. Berarti ihsan dalam segala hal. Dalam masalah membunuh musuh, membunuh orang-orang kafir ketika perang, itu dalam keadaan diperintahkan untuk berbuat ihsan. Subhanallah. Ini puncak dari ihsan. Sebab biasanya yang namanya membunuh musuh, orang itu akan berpikiran, kalau boleh dibunuh, apalagi cuma dipotong telinganya. Kalau boleh dibunuh, kenapa nggak boleh disayat-sayat kulitnya? Bukankah bunuh itu paling puncaknya? Iya, memang puncaknya adalah mati. Tetapi tetap perintahnya adalah wa ahsinul qitlah, kata Nabi. Kalau kalian membunuh musuh, bunuhlah dengan baik, dengan yang paling cepat mati. Demikian pula pada hukum-hukum.
pada hukum-hukum qisas atau hukum-hukum bunuh karena perbuatan-perbuatan tertentu, diperintahkan dengan yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu. Dan kalau kalian menyembelih hewan-hewan kurban atau hewan-hewan sembelihan untuk dimakan, maka dikatakan juga ahsinu dzabha. Berbuat baiklah ketika menyembelih. Sama seperti tadi kepada manusia ketika perang, yakni orang-orang kafir yang memang dalam harbi, dalam perang. Ini sekarang jadi sembelihan. Dan kalau kalian menyembelihlah dengan baik. Wal yahidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisaunya. Diperintahkan untuk diasah supaya tajam. Wal yurih dzabihatahu, dan santaikanlah sembelihannya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa makna wal yurih dzabihatahu adalah dibiarkan hewan tadi dalam keadaan rohah. Dalam keadaan roha artinya dalam keadaan tidak terbelenggu atau dalam keadaan tidak sulit dia. Dibiarkan bebas bergerak. Ini setelah disembelih dalam keadaan posisi yang paling santai untuk kambing tadi. Kalau kambing ya, tentunya hewan yang lain-lain seperti unta disembelih dalam keadaan berdiri. Disebutkan dalam Al-Quran sawaf, ketika mereka dalam keadaan berdiri untuk disembelih. Artinya mereka menyembelih unta dengan berdiri itu yang santai buat unta. Sedangkan kambing ditidurkan. Itu santai buat dia. Kemudian setelah disembelih, biarkan dia bergerak. Ini juga wal yurih dzabihatahu, biarkan dia dalam keadaan rohah. Jadi pisaunya tajam dan dibebaskan dia dalam keadaan rohah. Disebutkan dua masalah membunuh musuh dan dalam masalah menyembelih. Kenapa tidak disebutkan yang lain? Iya, disebutkan dua ini sebagai wakil. Kalau masalah membunuh saja diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi yang lain. Kalau masalah menyembelih saja, yang kelihatannya adalah yang paling mengerikan, tetapi ternyata diperintahkan untuk berbuat ihsan, maka apalagi pada perkara-perkara yang lain. Apalagi hanya sekedar dia mengikatnya atau sekedar membutuhkan sesuatu untuk membawa kambing tadi, jangan sampai menyakitinya. Itu maknanya. Kalau menyembelih saja harus hati-hati, harus tajam pisaunya, jangan sampai menyakiti. Apalagi dalam masalah-masalah lain. Demikian ya khonibrin a'azakumullah, ini pun termasuk ihsan yang Allah perintahkan. Wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ini ta'lil namanya. Alasan kenapa Allah memerintahkan untuk ihsan, karena Allah suka, Allah cinta dengan perbuatan ihsan dan orang-orang yang muhsinin. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah, kalau tahu tentang kecintaan Allah kepada orang-orang yang muhsin, pasti dia akan berupaya untuk menjadi orang yang muhsin guna mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Al-iqsat artinya keadilan. Wa aqsitu, berbuat adillah dalam hukum. Yani ayatnya dalam surat Al-Hujurat dimulai dengan berita tentang peperangan antara dua kelompok mukminin. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Sampai akhir ayatnya. Kalau ada dua kelompok orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. Kalau salah satunya bagha, tidak mau tunduk kepada penguasa yang sah, maka perangilah yang bagha sampai kembali kepada perintah Allah. Jadi perangilah al-bughat sampai perintah Allah, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah. yakni berbuat adil pada dua kelompok yang berperang tadi. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ini makna adil. Bukan makna adil itu adalah menyamakannya dengan kalimat yang sama. Kamu benar, kamu benar. Tetapi yang namanya adil adalah seperti kata Allah, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu. Kalau salah satu kelompok tadi baghat minal bughat, yang menentang penguasa yang sah, maka perangilah yang bughat. Berarti ada penentuan, ada penilaian dengan adil, dengan jujur, ikhlas, bukan karena ta'assub,
Bukan karena saya dari fulan, ana min Bani Qahtan, maka Bani Qahtan adalah yang benar. Bukan demikian. Bukan juga dengan kalimat-kalimat ana min Bani Fulan, maka Bani Fulan tidak mungkin salah. Bukan itu ukurannya. Tetapi ukurannya tetap Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh para ulama ahli sunnah. Wa huwa min qut idza jar fala hamza fihi bisalbi min asma'ihi ta'ala al-muqsit. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil juga disifati dengan keadilan dan disifati juga dengan qist yang maknanya sama, keadilan, al-muqsit. Di dalam ayat ini berarti perintah untuk kita berbuat adil dan bahwasanya keadilan itu penyebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta dengan orang-orang yang muqsit, orang-orang yang adil dalam menilai. Dan sudah kita katakan, adil dalam menilai adalah betul-betul jujur menurut Quran dan Sunnah dan tidak ada tarikan hawa nafsu atau ta'assub. Ayat berikutnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidahul Wasithiyah adalah famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Famastaqamu lahum fastaqimu lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka istiqamah untuk kalian, maka kalian istiqamahlah untuk mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang takwa. Makna ayat ini adalah idza kana bainakum wa baina ahadin ahdun. Kalau kalian memiliki janji dengan yang lain, jadi jika kalian memiliki satu ahad, satu perjanjian. Kahaula'il ladzina ahadtumuhu 'inda al-Masjidil Haram, seperti perjanjian kaum muslimin Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah dengan orang-orang Yahudi, atau perjanjian kaum muslimin dengan musyrikin di Mekah, perjanjian Hudaybiyah. Ini adalah ahad namanya, perjanjian Hudaybiyah ataupun perjanjian di Madinah. Kalau ada perjanjian yang seperti itu, maka tepatilah janji tadi selama mereka menepatinya. Tapi kan mereka orang kafir, boleh dikhianati. Kata siapa? Dalil dari mana yang menyatakan kalau kepada orang kafir boleh mengkhianati janji, boleh merampok, boleh ini, boleh? Dari mana? Itu hanya tafsiran-tafsiran bodoh dari kaum-kaum sesat. Adapun Islam mengajarkan dalam Al-Quran dengan tegas, kalau mereka istiqomah, maka kalian istiqomahlah. Artinya kalau orang-orang musyrikin konsekuen dengan janjinya, kalau orang-orang Yahudi tadi konsekuen dengan janjinya, maka kalian pun pegang janji tadi. Jangan dilanggar. Berarti kita walaupun curiga, walaupun tentunya kaum muslimin punya sesuatu kecurigaan kepada orang-orang kafir, maka yang penting adalah waspada. Itu saja. Kalau mereka berkhianat. Maka kalau mereka berkhianat, baru kita boleh membatalkan janji tadi, seperti perjanjian Hudaybiyah. Siapa yang awal membatalkannya? Mereka musyrikin. Di sana ada Banu Bakar, ada suku yang muslimin, tapi tempatnya di dekat Mekah. Kemudian diberi pilihan, kalian mau ikut siapa? Mau ikut bersama Nabi Muhammad SAW atau ikut bersama kami musyrikin? Dia menyatakan kami mengikut bersama kaum muslimin. Maka dalam perjanjian tadi, suku tadi walaupun dekat Mekah, mereka sebagai muslimin dan di pihak muslim. Maka dalamnya perjanjian untuk tidak berperang, tidak saling mengganggu selama 10 tahun. Tiba-tiba belum sampai 10 tahun, belum sampai 2 tahun bahkan, itu mereka sudah tidak sabar. Kenapa? Karena dengan perjanjian tadi, itu justru dakwah terbuka. Itu yang membuat mereka dengki, mereka hasad, jengkel hati-hati mereka. Makanya di dalam sejarah yang disebut Fathu, itu bukan hanya Fathu Mekah, bahkan yang disebut Fathu dalam Al-Quran itu justru perjanjian Hudaybiyah. Jadi disebut dengan Al-Fathu. Mungkin ini baru bagi sebagian kaum muslimin, tapi ini nyatanya dalam tafsir-tafsir yang sahih bahwa Al-Fathu adalah perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian itu terbukalah dakwah ke seluruh penjuru dunia. Rasulullah SAW mengutus orang untuk berdakwah ke Mesir, ke Raja Muqawqis, ke Persia, ke Romawi, ke Habasyah, semua membawa surat-surat dakwah. Dan gencarlah dakwah ketika itu, dan bisa terbukti dari jumlah kaum muslimin bahwa tahun ketika Hudaybiyah kaum muslimin cuma 1.500 orang kurang lebih. Ada yang menyatakan 400 sekian, 1.400 sekian.
Tahun berikutnya, ketika Rasulullah SAW berangkat ke Mekah dalam keadaan sudah 12.000 orang. Meningkatnya pesat sekali setelah musyrikin tidak lagi mengganggu. Ketika musyrikin tidak lagi menghalangi, maka ketika perjanjian Hudaybiyah ditawarkan, diterima oleh Nabi. Iya, boleh. Sehingga gangguan yang paling dahsyat dari musyrikin justru tidak ada sekarang. Maka dakwah terbuka. Kesesatan dakwah tadilah yang membuat hasad dengki dari kaum musyrikin sehingga mereka membatalkannya. Dengan apa? Dengan menyerang kaum muslimin yang terdekat, yaitu yang ada di dekat Mekah. Kemudian diserang di waktu malam, maka mereka lapor kepada Rasulullah SAW, mengirimkan utusannya, wahai Rasulullah, kami diserang pada waktu malam, kami dalam keadaan ruku dan sujud, mereka menyerang kami, mereka membunuh kami, menumpahkan darah kami dan seterusnya dengan bahasa syair. Dengan syair yang sampai Rasulullah SAW mengeluarkan air mata, karena syairnya yang bagus dan kalimat-kalimatnya yang betul-betul menusuk hati. Orang dalam keadaan lemah, tidak sedang siap-siap berperang, diserang. Maka Allah mengatakan, sembunyikan berita ini, jangan beritakan pada siapapun. Sehingga kaum muslimin tidak ada yang tahu. Besok harinya Allah mengatakan, siapkan pasukan. Mau kemana ya Rasulullah SAW? Siapkan pasukan. Tidak dijawab. Sehingga Abu Bakar Siddiq menyiapkan pasukan, tanya kepada anaknya Aisyah. Biasanya istri lebih tahu, terdekat. Wahai Aisyah, kiranya Rasulullah mau kemana? Demi Allah, aku pun tidak tahu. Aku diperintahkan untuk mempersiapkan perbekalan untuk berangkat. Itu saja. Subhanallah. Rahasia yang betul-betul rahasia. Sehingga istrinya tidak tahu, mertuanya tidak tahu, apalagi yang lain. Maka berangkatlah pasukan besar. Rasulullah perintahkan seluruh kaum muslimin yang merasa dirinya muslim, yang ada di Madinah ataupun sekitar Madinah, ataupun orang-orang yang ada di Badu, dia diperintahkan semuanya untuk ikut. Sehingga seluruhnya kumpul sekitar 12.000 orang. Berangkat dalam keadaan tidak tahu mau kemana. Dan arahnya bukan ke arah Mekah, ke arah lain. Sehingga tidak ada satupun orang yang tahu, kecuali setelah jauh baru kemudian berbelok ke arah Mekah. Baru saat itu ada yang menduga jangan-jangan mau ke Mekah. Kira mereka, bagaimana kok membatalkan? Kok membatalkan perjanjian? Rasulullah sudah berjanji. Ternyata ini dalilnya. Kalau mereka istiqamah, maka tolong istiqamahlah kalian. Kalau mereka memegang janji, maka peganglah janji kalian. Jangan kalian wahai kaum muslimin menjadi orang yang awal membatalkan janji. Jangan. Tapi biar mereka yang membatalkan. Kalau mereka membatalkan janji itu, maka kita pun sudah tidak menganggap lagi ada perjanjian. Maka Rasulullah membawa pasukannya untuk ke Mekah dan terjadilah Fathu Mekah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini makna kalimat fastaqamu lakum famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Dan selama mereka istiqamah memegang janji untuk kalian, maka kalian pun harus memegang janji untuk mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, diakhiri dengan kalimat innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang takwa. Makna al-muttaqin, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang takwa. Maknanya adalah cinta kepada orang-orang yang cinta kepada din, yang memegang agama. Yani yattaqunallah fi kulli syai', yani bertakwa kepada Allah dalam segala sesuatu, termasuk dalam janji. Walaupun janjinya dengan musyrikin, janjinya dengan Yahud, perjanjiannya dengan orang-orang kafir, tetap bertakwalah pada Allah. Inilah qanifidina azakumullah. Ternyata tidak seperti yang dikira oleh sebagian kecil kaum muslimin yang terkumpul dalam golongan Tartar. Tartar dengan istilah dalam tanda petik, yakni Tartar. Apa Tartar? Pengacau keamanan, GPK, gerakan pengacau keamanan atas nama jihad. Apa dalilnya? Dalilnya kalau orang kafir itu halal darahnya, halal hartanya. Itu iya betul. Tetapi apa prakteknya? Prakteknya kafir-kafir demi dirampas hartanya, dibunuh dan seterusnya. Padahal kafir ada yang terikat perjanjian, ada yang dimi, ada yang terikat dengan sekian aturan-aturan. Yang tentunya Allah katakan, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum." Kalau mereka konsekuen memegang janji untuk kalian, tidak mengganggu kalian, tidak memerangi kalian, kalian pun harus istiqomah. Memegang janji kalian tidak mengganggu mereka.
Ini dalil yang sangat qat'i yang tidak dipahami oleh para pengacau tadi atau pura-pura tidak tahu, wallahu taala a'lam. Maka ikhwan fillah azakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah cinta pada orang yang takwa. Berarti apa makna takwa? Makna takwa adalah tetap takut kepada Allah dalam segala hal, termasuk dalam perjanjian, ketika berjanji mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir. Kemudian yang berikutnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang selalu bertaubat dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Ini berita pula tentang sifat Allah al-mahabbah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dua golongan ini, at-tawwabin dan al-mutatahhirin. At-tawwabin adalah alladzina yukthiruna at-taubah war-ruju'. At-tawwabin adalah orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum bi kasratit taubah qad tatahharu minal aqdar. Berarti orang itu dengan taubat membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Sedangkan mutatahhirun adalah yang bersuci, yang selalu membersihkan dirinya dengan berbagai macam taharah, berwudu, mandi, bersihkan dirinya. Maka ikhwan fillah azakumullah, berarti ayat ini sesungguhnya menyatakan bahwa Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan dirinya, yang membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan yang membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran. Subhanallah, berarti kedua-duanya mirip, hanya yang satu hissi, yang satu maknawi, yang satu secara lahir, yang satu secara batin. Dua-duanya membersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta pada orang yang tawab, yang selalu bertaubat, selalu minta ampun, selalu kembali pada Allah, rujuk. Ini membersihkan juga, tapi membersihkan batinnya. Membersihkan batinnya dari berbagai macam dosa-dosa, dari berbagai macam apa yang dia pernah kerjakan, maka minta ampun pada Allah agar dihapuskan dosa-dosanya. Sedangkan mutatahhirin adalah membersihkan badannya yang zahir, yang tampak, tangannya, kakinya, mukanya. Kalau ada najis dibersihkan, kalau ada hadas besar atau hadas kecil, dia mandi atau berwudu. Kalau hadas kecil berwudu, kalau hadas besar mandi. Yang selalu ingin dalam keadaan suci. Dan termasuk sunnah menjaga taharah, walaupun bukan mau salat. Menjaga taharah artinya selalu dalam keadaan suci. Kalau dia batal, cepat wudu kembali. Padahal waktu salat masih lama, berwudu kembali. Sehingga selalu sehari-hari dalam keadaan suci, dalam keadaan mutatahhirin. Kenapa kamu demikian? Karena Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan orang yang selalu membersihkan dirinya, bersuci. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Dan ayat yang terakhir disebutkan adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Allah akan cinta pada kalian. Di sini ikhwan fillah azakumullah, ayat ini dikenal di kalangan para ulama dengan istilah ayatul mihnah. Apa mihnah? Ujian, tes. Berarti ini ayat tes, tester, ayat untuk ngetes. Kalau ada orang yang mengatakan saya cinta pada Allah, saya cinta pada Allah, dites. Sebentar, kamu benar cinta atau tidak? Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Nabi pada mereka, kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah aku. Jadi kalau cinta pada Allah, ikutilah Nabi. Maka Allah akan cinta pada kalian. Berarti apa yang jadi masalah? Yang menjadi masalah penting adalah ukurannya tadi, tesnya tadi. Apakah ngikut Nabi atau tidak? Nabi diajarkan oleh Allah untuk ngetes mereka dengan kalimat, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maka barang siapa yang betul-betul cinta pada Allah pasti akan mengikut Nabi. Dan barang siapa yang bohong-bohongan atau yang cintanya hanya di mulut, tidak jujur, maka dia tidak mengikut Nabi, justru menjauh dari Nabi dan mengadakan kebid'ahan, membuat ajaran baru, agama baru, cara ibadah baru. Maka berarti dusta. Saya cinta Allah, dusta. Loh, kamu tahu dari mana dusta? Dari tes. Ada tesnya. Pakai apa kamu ngetesnya? Pakai ayat ini. Ini namanya ayatul mihnah, ayat untuk ngetes.
ayat ujian, menguji seseorang. Apakah kalian betul cinta atau tidak? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Nabi pada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Berarti maknanya kalau cinta pada Allah harus ikut Nabi. Kalau tidak ikut Nabi, tidak ikut sunnah, tidak mengikuti cara-cara Nabi, maka bukan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan apa yang diucapkan yang di mulutnya dusta. Innallaha, dan Allah Subhanahu wa taala cinta pada orang-orang yang bertakwa. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah Nabi, Allah akan cinta pada kalian. Yang penting itu kan bagaimana Allah bisa mencintai kita. Dari tadi ayat-ayat tadi itu supaya kita bisa mendapatkan cinta dari Allah. Kita berbuat ihsan agar Allah cinta pada kita. Kita berbuat adil agar Allah cinta kepada kita. Dan kita istiqamah dalam perjanjian-perjanjian agar Allah cinta kepada kita. Dan kita kemudian melaksanakan perintah Allah untuk mengikuti Nabi, maka kita ikuti Nabi supaya Allah mendapat cinta, supaya Allah memberikan cinta kepada kita, supaya kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan kalau memang yang lebih penting atau yang lebih harus diperhatikan bagaimana supaya Allah mencintai kita. Kalau kita mengatakan saya cinta pada Allah, gampang. Setiap orang bisa mengatakan saya cinta pada Allah. Tapi kalau kemudian Allah tidak mencintainya, apa faedahnya? Tetapi saya cinta pada Allah, ya di mulutmu kamu cinta, tetapi amalnya, buktinya. Maka yang penting itu bagaimana Allah bisa mencintai kalian, bisa mencintai kita. Maka kita berupaya untuk mengamalkan perintah-perintah tadi untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kaum muslimin